Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa hadir bersama Anda semua dan saya akan coba untuk sharing sesuatu ke Anda tentang bagaimana etnis Minang menilai harta pusaka dan bagaimana etnis Minang itu membawakan prinsip yang mereka miliki, sistem kekerabatan yang mereka miliki, dan kemudian bagaimana hubungannya dengan peran gender dan bagaimana kita bisa mengerti tentang apa yang bisa kita pahami tentang etnis Minang. Baik, saya ingin memulai satu hal yang berkaitan dengan satu kalimat penting, agak panjang, bahwa memiliki, mempertahankan dan melanjutkan keunikan yang kita punya itu adalah amanah masa depan kita sendiri, baik secara individual maupun secara lingkungan sosial kita. Nah, inilah yang akan menjadi amanah masa depan kita yang akan memperlihatkan seberapa besar Anda bisa memahami dan melakukan peran Anda sesuai dengan identitas yang melekat dalam diri Anda. Nah, kita akan bicara itu dan saya akan mulai dengan sesuatu yang menjadi pertanyaan penting buat kita. Kita hidup dalam era konsumerisme, globalisasi, hedonisme. Tapi pertanyaan pentingnya adalah, Anda, kita semua mengerti nggak siapa kita sebenarnya? Dan ini adalah pertanyaan sederhana, tapi amat sulit untuk kita pahami. Bagaimana menjawabnya? Karena kita menjawab biasanya lebih normatif, seperti itu. Tapi itu akan menunjukkan kita nggak tahu siapa kita sebenarnya, apa lingkungan sosial kita, dan apa etnis kita, identitas kita lebih lanjut. Nah, kita akan bicara tentang etnis, kita akan bicara tentang orang Minang, kita akan bicara sesuatu yang mungkin sudah Anda kenal dari orang Minang sebagai salah satu etnis yang memiliki sistem kekerabatan matrilineal. Etnis Minang pada faktanya adalah pemilik populasi etnis matrilineal terbesar di dunia. Bukan satu-satunya di dunia. Karena ada etnis Akan, Ainu Akan di Ghana, Ainu di Jepang, Amazon di Brazil, dan beberapa etnis lain di Indonesia yang juga matrilineal. Orang Sakai matrilineal. Ada satu etnis lagi, Anak Jame di Aceh, itu juga matrilineal. Cuman orang Minang sebagai pemilik populasi matrilineal terbesar di dunia, dia punya keunikan tersendiri, dan keunikan itulah yang kemudian harus dipertahankan sebagai sebuah identitas yang akan membuat simbol peradaban tersimpul kuat. Orang Minang, Sumatera Barat, boleh jadi tidak maju, boleh jadi kurang memiliki kemajuan ekonomi yang impresif dibandingkan provinsi lain. Tapi yang kita banggakan adalah kita punya identitas yang melekat kuat. Cuma dengan identitas seperti itulah kita akan bisa melihat masa depan kita akan seperti apa. Kita tidak akan hanyut dengan globalisasi, kita tidak akan hanyut dengan konsumerisme, dan kita tidak akan hanyut dengan hal-hal yang terkait dengan hedonisme. Nah, sebagaimana halnya sistem kekerabatan matrilineal, sistem kekerabatan di Sumatera Barat, etnis Minang, itu selalu akan memberikan privilege khusus bagi wanita. Tapi
bukan sekedar peran. Wanita bagi etnis Minang adalah penentu arah masa depan. Wanita bagi etnis Minang adalah mereka yang akan menentukan etnis ini akan datang, akan sampai kemana di masa depan. Dan itulah yang menjadi penting kenapa privilege diberikan kepada wanita di dalam etnis Minang dengan cara menganut sistem kekerabatan matrilineal itu. Nah, saya akan berbicara dalam satu hal yang sangat kontekstual terkait dengan sistem matrilineal di Sumatera Barat. Ya, kita bicara tentang harato pusako, harta pusaka bagi orang Minang. Ya, saya meyakini bahwa Anda mengerti, kalau misalnya Anda orang Minang, Anda mengerti tentang harta pusaka bagi orang Minang. Tapi bagaimana filosofis di dalamnya, itulah yang mungkin kita harus sharing bersama. Bagi etnis Minang, harta pusaka itu bukan sekedar aset, tapi dia adalah semacam sistem kedaulatan. Kedaulatan siapa? Kedaulatan wanita. Dan kalau bisa saya katakan bahwa dunia berbicara tentang gender roles, peran gender, orang Minang sudah melakukannya sejak zaman dahulu kala melalui sistem kekerabatan mereka. Harta pusaka orang Minang itu ada dua. Yang pertama, harta pusaka tinggi, harato pusako tinggi, itu milik kaum. Bagaimana orang Minang mengelola dan memiliki harta pusaka ini? Di harta pusaka tinggi, wanita adalah pemilik. Berbeda dengan sistem kekerabatan patrilineal yang membuat harta pusaka kaum itu adalah milik pria. Karena wanita adalah pemilik, segala sesuatu terkait keputusan harta pusaka itu akan diapakan. Itu adalah milik wanita. Pria tidak diberikan kesempatan memiliki, tapi diberikan kesempatan untuk apa? Mengelola. Diberikan amanah oleh wanita untuk mengelola aset tersebut, pusaka tersebut, waris kaum tersebut. Itu sistem dalam pusako tinggi. Ini menunjukkan bahwa wanita itu diberi privilege di dalam sistem kekerabatan matrilineal etnis Minang, bahwa Anda boleh wanita, tapi Anda adalah pemilik masa depan kami melalui harta pusaka kami. Sebagaimana yang saya sampaikan bahwa pada gender roles, dunia baru belakangan ini membicarakan tentang kesetaraan gender, tapi orang Minang sudah lama sekali memberikan keistimewaan bahwa wanita itu diberi privilege, keistimewaan, diutamakan dalam pengelolaan aset. Mereka kalau dibawakan ke dalam sistem perusahaan, mereka adalah pemilik perusahaan. Pria adalah direktur yang ditunjuk oleh wanita untuk mengelola perusahaan tersebut. Pria bisa tidak dipercaya oleh wanita untuk mengelola harta warisan. Pria bisa tidak diberi hak untuk mengelola harta warisan kalau wanita melihat bahwa sang pria tidak bisa dipercaya, tidak amanah. Nah, pusako yang kedua selain pusako tinggi adalah pusako rendah. Pusako rendah namanya. Dan apa yang dimaksud pusako rendah ini? Ini adalah waris yang berasal dari orang tua kita, orang tua kandung kita. Ya. Dalam sistem pusako rendah agak berbeda dengan pusako tinggi. Karena apa? Orang Minang menganut prinsip filosofi adat basandi syara, syara basandi kitabullah,
yang salah satu intinya adalah mewariskan, menetapkan filosofi di dalam duniawi berdasarkan keislaman. Dan itu salah satunya dalam harta waris orang tua. Di dalam harta waris orang tua, etnis Minang bilang begini, bahwa seluruh anak memiliki bagian yang sama, harus memperoleh harta pusaka. Dan anak laki-laki tetap saja memiliki bagian terbesar dari harta pusaka itu. Tapi apa fakta yang terjadi pada orang Minang? Keluarga-keluarga Minang yang memiliki anak laki-laki, anak wanita, harta waris orang tua yang seharusnya dibagi berdasarkan hitung-hitungan tertentu sesuai Islam dan lebih besar diberikan kepada pria, anak laki-laki Minang menyerahkan segalanya ke saudara wanitanya. Apa motivasi dari pria, saudara laki-laki? Mereka ingin memastikan bahwa saudara wanitanya aman dalam hal finansial untuk masa depan. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ada keikhlasan kolektif yang dimiliki oleh saudara laki-laki etnis Minang kepada saudari perempuannya, bahwa kami tidak akan pernah membiarkan engkau terlibat kesulitan finansial, terlibat kesulitan dalam harta, dan kami akan berikan jaminan bahwa engkau punya sesuatu yang bisa engkau gunakan bagi masa depan. Dan inilah kami berikan laki-laki harta pusaka orang tua kita yang jadi hak kami ke engkau. Itu adalah jaminan masa depan bagi wanita. Dan sebaliknya menjadi kehormatan bagi pria Minang, laki-laki etnis Minang, untuk memberikannya kepada saudara wanitanya. Ya, jadi di sana kita bisa lihat ada perjalanan amanah yang berlangsung. Kalau di Pusako Tinggi ditetapkan bahwa wanita sebagai pemilik dan lelaki sebagai pengelola di dalam sebuah kaum terhadap harta pusaka kaumnya, apa yang terjadi di amanah lintas generasinya? Bahwa etnis Minang tahu bahwa harta pusaka harus diamanahkan kepada ibu, kaum ibu. Kaum ibulah nanti yang akan meneruskan kepada penerus berikutnya, sehingga itulah yang terjadi pada etnis Minang. Amanah lintas generasi ini juga akan menembus batas ruang, waktu, dan kepemilikan. Makanya kalau kita semua bilang bahwa mungkin di Sumatera Barat itu kita lihat begitu sulitnya melepaskan aset tanah, ladang, pekarangan, perumahan yang menjadi milik kaum, itu dikarenakan bahwa kaum ibu orang Minang berpikir apa yang akan kami wariskan ke anak cucu kami kelak di masa depan. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa ada hal yang sangat penting yang bisa kita pahami di sini, bahwa buhul masa depan, buhul masa lalu etnis Minang yang kita miliki, budaya, sistem kekerabatan, kearifan lokal, itulah yang akan membentuk identitas kita bersama, yang akan merajut identitas kita selanjutnya ke masa depan, sehingga kita tidak akan pernah kehilangan identitas. We will never lost our identity. Kita tidak akan pernah kehilangan sesuatu yang membuat diri kita dikenal oleh orang lain. Bagi orang Minang, identitas adalah sesuatu harga yang harus mereka perjuangkan, dan itu diperjuangkan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah memegang keteguhan budaya dengan murni,
memegang kearifan lokal dengan murni, sehingga bagi etnis Minang, keputusan-keputusan masa depan tidak akan pernah diperoleh dengan cara tergesa-gesa, tidak akan pernah diperoleh dengan cara terhanyut dengan jalan berpikir orang lain, tidak akan pernah terhanyut dengan wacana yang dikembangkan oleh orang lain kepada etnis Minang. Yang terpenting buat mereka adalah identitas itu terbentuk, yang kemudian akan dilanjutkan oleh generasi selanjutnya, dan itulah yang kemudian amanahnya akan berjalan terus melalui lintas generasi, dan itulah yang akan menjadi sesuatu yang sangat murni dan agung. Kita punya budaya, kita punya kearifan lokal, kita punya agama, kita punya kepercayaan, religiusitas, itulah yang akan menyelamatkan kita di masa depan kelak dari berbagai gempuran negatif perkembangan zaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good. Thanks.